wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua sehat ya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena kita sebelum melakukan pembelajaran, berdoa itu sangatlah wajib. Baik sekali ya. Selanjutnya kita membaca Syahidul Istighfar ya. Kita bersama-sama. Anak-anak ibu silakan lihat yang telah ibu tulis di depan. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizunni faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya setelah kita membaca Syahidul Istighfar, kita akan membaca doa keselamatan ya. Kita sama-sama lagi. Silakan anak-anak ibu lihat yang telah ibu tulis. Lalu kita mulai dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak zal jalali wal ikram. Amin. Setelah kita membaca doa keselamatan, selanjutnya kita membaca doa Nabi Musa ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Setelah kita membaca ketiga doa tersebut, sudah membaca Syahidul Istighfar, telah membaca doa keselamatan, setelah membaca doa Nabi Musa, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah ya. Kita membacanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, baiklah selanjutnya kita akan membaca ayat kursi ya bersama-sama. Anak ibu pastinya sudah hafal ya. Kalau tidak hafal boleh melihat Quran ya. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim.
Sadaqallahul azim. Baiklah, kepada anak ibu, kita telah membaca ayat kursi ya. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Zalzalah bersama-sama ya. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Baiklah, kepada anak-anak ibu, kita telah membaca surat Al-Zalzalah bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5 ya. Kita baca-baca bersama-sama. Kepada anak-anak ibu boleh melihat Quran ya. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Kepada anak-anak ibu, sekarang kita membaca surat 3 terakhir dari ayat Al-Baqarah ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbanaka wa ilaikal masir.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca ayat 3 terakhir Al-Baqarah tadi, kita akan membaca Asmaul Husna ya bersama-sama. Baiklah, kita mulai aja ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafiz, ya Rafi', ya Mu'id, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Muhiz, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'iz, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'iz, ya Muhyi, ya Muhmid, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Baiklah, kepada anak-anak, kita sudah membaca Asmaul Husna dari 1 sampai 100 dengan baik. Selanjutnya, kita akan membaca yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak 3 kali ya. Kita mulai saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baiklah, kepada anak-anak ibu, kita telah membaca tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak 3 kali tadi. Ibu akan menjelaskan makna dari surat Al-Zalzalah yang telah kita bacakan bersama. Yang mana surat Al-Zalzalah ini menceritakan tentang terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Karena kita orang muslim pasti percaya kan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Di mana saat hari kiamat itu terjadi, bumi akan diguncangkan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyat mungkin. Dan pada hari itu bumi juga mengeluarkan beban-beban berat dalam kandungannya. Dan manusia bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Ini kenapa akan bertanya seperti itu? Karena sesungguhnya Tuhan telah memberitakan yang demikian kepadanya. Pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada manusia balasan atau pekerjaan yang mereka buat. Yang mana maksudnya yaitu pada saat itu manusia juga dikeluarkan di dalam kuburnya yang bermacam-macam bentuk bagaimana yang telah dia lakukan di atas dunia. Seperti itulah yang akan dibangkitkan atau dikeluarkan kembali. Selanjutnya itu barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan sebesar zarah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Jadi makna dari Al-Zalzalah ini tentang terjadinya hari kiamat dan bagaimana akan dikeluarkan manusia dengan keadaan atau pekerjaan di muka bumi. Dan barang siapa mengajarkan kebaikan sekecil biji zarah saja akan dipertanggungjawabkan juga, dan sebaliknya jika mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun akan diperlihatkan. Baiklah, semuanya sudah kita baca, ibu sudah jelaskan juga surah Al-Zalzalah. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran ya. Ibu minta kepada anak-anak ibu semoga semangat untuk pelajaran hari ini, karena pelajaran ini sangat penting untuk kita semua. Nah, untuk ibu dan untuk anak-anak juga penting. Ya, ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu ya. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah kewajiban kita kepada tetangga kita sendiri, tetangga sebelah rumah kita, dan anak-anak ibu bisa menjawabnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, jika tetangga kita mengalami kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Baiklah, ibu akan melanjut kepada tujuan pembelajaran kita hari ini dan KD yang harus kita capai ya untuk pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu dengan mengamati teks, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan penyelesaian masalah sederhana dalam hidup bertetangga dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan mengamati teks, siswa dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Selanjutnya itu dengan membacakan teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Selanjutnya dengan memahami kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan, menceritakan pengalaman sehari-hari dan bertetangga. Selanjutnya itu dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang hasil kalinya diketahui. Selanjutnya yaitu siswa dapat menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini. Siswa dapat bersyukur kepada Tuhan yang memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluk Tuhan lainnya, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu KD dari pembelajaran kita pada hari ini, apa-apa saja KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. KD-nya yaitu yang pertama mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua yaitu
memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan dari menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu di dalam PPKN, KD-nya yaitu menghargai kewajiban dan hak sesuai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Baiklah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya kepada matematika, yang mana kepada matematika ini KD-nya yang pertama yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang kedua yaitu menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang sedikit kegiatan kita sesuai silabusnya, yaitu kita membahas tentang masalah-masalah yang terdapat nanti. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberitahu perlengkapan apa saja yang kita akan gunakan untuk melakukan pelajaran pada hari ini. Aktivitas kita, karena aktivitas kita ini adalah untuk pemecahan masalah, kita harus ada buku untuk panduan. Nanti Ibu akan berikan kelompok kepada anak-anak Ibu, dan akan Ibu berikan tugas untuk pemecahan masalah, dan anak Ibu akan memecahkan masalah itu sendiri. Karena pelajaran kita yaitu untuk memecahkan masalah. Jika anak-anak Ibu sudah mendengar apa yang Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan beri kepada anak-anak Ibu setelah beberapa kelompok. Jika sudah, silakan anak-anak Ibu perhatikan ini gambar. Gambar ini di mana ini adalah sekelompok, contohnya sekelompok orang yang telah diberikan. Nanti mereka memecahkan masalah dengan tujuannya satu. Seperti inilah yang akan dilakukan anak-anak Ibu nanti ya ke depannya, dengan Ibu akan memberi tema untuk pemecahan masalahnya. Ada lagi contoh yang lain, seperti yang lain juga ada contoh untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Ini anak-anak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini sekelompok orang yang diberikan tugas untuk memecahkan masalah. Seperti inilah nanti. Dan anak Ibu harus semangat untuk melakukan itu, karena ini dalam kekompakan, kita tidak satu-satu karena tugasnya berkelompok. Nanti Ibu akan membantu anak Ibu untuk menganalisis sekalian untuk menyimpulkan hasilnya, dan anak-anak Ibu boleh setelah melakukan kegiatan ini, anak-anak Ibu akan memberi datanya kepada Ibu melalui video boleh, melalui dokumen boleh, menulis tulisan juga boleh. Soalnya apapun yang anak Ibu dapatkan nanti di pelajaran hari ini, anak-anak Ibu akan lapor kepada Ibu dengan menjelaskan melalui video boleh, media boleh, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, anak Ibu bisa memberi argumen terhadap apa yang telah anak-anak Ibu jelaskan, yang telah anak Ibu dapatkan tadi dari pelajarannya. Memberi pendapat bagaimanakah inikah benarkah atau tidakkah, seperti itu. Setelah anak-anak Ibu melakukan itu, anak-anak Ibu akan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah yang telah anak-anak Ibu lakukan. Seperti yaitu meminta kepada anak-anak Ibu merekonstruksikan pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama kegiatan belajarnya. Yang kedua, nanti anak Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok. Nanti ini sudah Ibu bagikan tadi ya, berkelompok. Nanti sudah melakukan suatu masalah, anak-anak Ibu akan menampilkan di depan dan teman-temannya sebagai audiennya. Anak-anak Ibu akan menampilkan nanti di depan bagaimanakah hasil yang telah anak-anak Ibu dapatkan dari melakukan suatu pemecahan masalah yang telah Ibu berikan kepada anak-anak Ibu ya. Jika nanti anak-anak Ibu kurang paham, atau boleh ditanyakan juga kepada Ibu. Setelah itu, anak-anak Ibu akan memberi simpulan, dan Ibu juga membantu untuk menyimpulkan pelajarannya.
seperti pembelajaran pada hari ini memecahkan masalah suatu kegiatan. Jika tidak ada ditanyakan, kita akhiri saja pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa Syahidul Istighfar ya, yang seperti kita awal pembuka pelajaran tadi. Membaca Syahidul Istighfar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bizanni faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akan membaca doa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati ya anak-anak ibu pulang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.